Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Metrik. Di video kali ini kakak mau ngajak kalian buat belajar tentang limit, terutama limit bentuk rasional atau pecahan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja yuk bahas soal untuk nomor 1. Nah, kalau ketemu soal limit kita bisa menyelesaikannya menggunakan turunan. Tapi ada syaratnya, kita harus memastikan bahwa limitnya bentuknya adalah 0 per 0. Baru kita bisa menggunakan konsep turunan. Oke, ini yang harus kalian pastikan dulu. Selanjutnya, ketika kalian sudah pastikan, tinggal kalian turunkan dan kalian harus tahu rumus turunan itu gimana. Oke, di sini kakak mau kasih catatan dulu untuk catatan ya. Nah, kalau bentuknya adalah AX pangkat N, nah cara nuruninya adalah tinggal gini. Pangkatnya dikali koefisien berarti A dikali N. Terus pangkatnya berkurang 1. Oke, itu ya. Itu kalau dia berpangkat. Kalau nggak berpangkat, misalkan dia pangkatnya 1, contohnya gini AX aja. Berarti cara enaknya tinggal X-nya hilang, berarti jadi A. Kemudian kalau dia konstanta, berarti dia kan X-nya pangkatnya 0. Berarti kalau dia dikali, kan ini tadi konsepnya adalah koefisien dikali pangkat. Jadi kalau pangkatnya 0 dikali 0, hasilnya pasti 0. Jadi gitu cara ngingetnya ya. Jadi kalau konstanta diturunin pasti hasilnya 0. Kemudian kalau bentuknya akar. Jadi kalau bentuknya adalah akar U misalkan gitu ya. Nah, caranya adalah komponen di dalam akarnya kalian harus turunin dulu. Berarti turunin dulu. Terus pernya ini pasti gini, pasti 2 akar U gitu ya. Nah, ini yang harus kalian ingat. Oke, boleh kalian screenshot dulu untuk catatan ya buat belajar di rumah. Oke, kita balik ke soal lagi. Nah, tadi kata kakak ini harus kita pastikan bahwa bentuknya adalah 0 per 0. Coba kalau kita masukkan nilai X-nya adalah 3, berarti ini kan jadi 3 pangkat 2 dikurangin 3 dikurangin 6 dibagi 3 pangkat 2 dikurangin 5 kali 3 ditambah 6. Kita hitung ini 9 dikurang min 3 min 6 kan min 9, berarti dikurang 9. Yang bawah adalah 9 min 15 plus 6. Ini hasilnya 0, ini juga hasilnya min 6 tambah 6 juga 0. Nah, ini hasilnya adalah 0 per 0. Baru kalau kita sudah memastikan itu bentuknya adalah 0 per 0, kita bisa menggunakan cara turunan. Tinggal kita turunin bagian yang atas sendiri, bagian yang bawah sendiri dengan konsep yang ada di sini. Oke, langsung saja ya. Jadi X pangkat 2, kalau kita turunin kan jadi koefisiennya kan 1. Berarti kita kali pangkatnya berarti 1 kali 2, 2. Terus pangkatnya kurang 1, berarti tinggal pangkat 1, berarti X saja ya. Oke, ini cuman ada X, koefisiennya min 1. Berarti kalau diturunin tinggal tulis koefisiennya aja, min 1. Kemudian ini konstanta, jadi kalau diturunin 0, nggak usah ditulis ya. Yang bawah juga gitu, berarti ini 2 kali 1, 2. Pangkatnya kurang 1, tinggal X pangkat 1. Ini tinggal negatif 5. Nah, limit X mendekati 3. Setelah itu, masukin aja biasa. X-nya kita ganti dengan 3. Berarti 2 dikali 3 kurang 1 per 2 kali 3 kurang 5. 6 kurang 1, 6 kurang 5, jadinya 5 per 1 atau sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Gimana, aman ya? Oke, kita coba lagi yuk soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Nah, gini, sekarang ada A sama B. Tadi untuk yang pertama kita pastikan dulu dia adalah 0 per 0. Jadi kalau dia nggak 0 per 0 nggak bisa kita pakai cara turunan. Atau biasanya kalau bentuknya limit itu harus 0 per 0. Nah, kalau kita lihat bagian bawah, ini kan hasilnya 1 dikurang, X-nya ganti 1 ya. Berarti ini 3 kurang 2X, 3 kurang 2 jadi 1. Berarti 1 kurang 1, 0. Berarti bagian yang atas ini harus 0. Ketika disubstitusi X-nya 1. Berarti gini ya, kita dapat persamaan 1 kuadrat ditambah A dikali 1 ditambah B itu sama dengan 0. Oke, ini 1 ya, 1 ditambah A ditambah B, berarti A ditambah B itu sama dengan
negatif 1. Nah gitu. Oke. Nah selanjutnya ini kita bisa kerjakan menggunakan cara turunan. Kita hapus dulu ini. Selanjutnya kita turunin x kuadrat diturunin jadi, oke kita tulis di sini aja. X kuadrat diturunin limit x mendekati 1, x kuadrat diturunin jadi 2x, ax diturunin jadi a, b diturunin 0. Untuk bagian yang bawah 1 diturunin 0. Ini min tetap kita tulis min ya. Terus untuk bentuk akar, cara nuruninnya kan tadi gini. Bagian dalam diturunin pernya per 2 akar U. Jadi kita anggap aja bagian dalam ini si U. Berarti kalau diturunin ini 0, ini x-nya hilang, berarti min 2. Oke. Per 2 akar. Dalamnya tetap 3 min 2x. Itu sama dengan min 4. Oke. Substitusi kita x-nya 1. Berarti ini jadi 2 ditambah a per, nah ini 1 dengan negatif dengan negatif kan jadi positif, berarti 2 dengan 2 juga coret, berarti ini jadi 1 per, kita substitusi x nya tadi akar 3 dikurang 2 kali 1, ini sama dengan negatif 4. Selanjutnya ini kan 1 ya. Oke, berarti akar 1 juga 1, 1 per 1 juga 1. Berarti kita dapat persamaan 2 plus A sama dengan negatif 4. Sehingga A sama dengan, ini pindah ke kanan jadi negatif 6. Kita udah dapat nih A-nya. Tinggal cari B-nya, substitusilah ke sini. Berarti negatif 6 ditambah B sama dengan negatif 1. Sehingga B sama dengan negatif 1 ditambah 6. Berarti B-nya sama dengan 5. Oke, kita dapat juga B-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari B min A. Berarti B-nya tadi adalah 5 dikurang negatif 6 A-nya. Berarti sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Berarti jawabannya adalah yang E gitu. Oke, kita bahas soal satu lagi ya. Kita ke nomor 3. Soal nomor 3, jika kurva fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memotong sumbu y di titik 0,1 dan nilai limit dari 1 min x per fx untuk x mendekati 1 sama dengan 1/4, maka a ditambah c sama dengan. Oke, jadi di sini yang diketahui adalah fx memotong sumbu y di titik 0,1, artinya f0 itu sama dengan 1. Oke, jadi kita substitusi x-nya 0 sama dengan, hasilnya akan sama dengan 1. Kita substitusi aja, berarti a dikali 0 pangkat 2, a dikali 0 pangkat 2 ditambah b dikali 0 ditambah c sama dengan 1. Sehingga ini kan hasilnya 0, ini hasilnya juga 0, berarti sisa C sama dengan 1. Oke, kita langsung udah ketemu nih nilai C-nya. Kemudian di sini ada limit nih. Pasti hasilnya kan 0 per 0 nih. Jadi kalau fx kita substitusi nilai x-nya sama dengan 1, hasilnya 0. Berarti kita dapat f1 itu sama dengan 0, kita substitusi ke sini. Berarti dapat a kali 1 kuadrat kan a. B kali 1 tetap B ditambah C sama dengan 0. Kemudian nilai C tadi adalah 1, berarti kita dapat A plus B plus 1 sama dengan 0 atau A ditambah B itu sama dengan negatif 1. Oke, kita dapat persamaan pertama. Kemudian bentuk limitnya kita bisa jabarkan dengan turunan. Oke, berarti itu limit X mendekati 1. Nah, untuk bagian atas 1 diturunin 0, min X diturunin berarti jadi min 1. Kemudian untuk bagian bawah si fx-nya dari sini ya. Kita turunin berarti A-nya dikali 2 jadi 2A. Kemudian pangkatnya berkurang 1 berarti jadi X pangkat 1 atau X aja. Kemudian BX diturunin jadi B. Kemudian C-nya diturunin karena C konstanta berarti 0, berarti nggak usah ditulis. Ini sama dengan hasilnya adalah 1/4. Kita substitusi nilai X-nya sama dengan 1 ya. Berarti ini negatif 1 per 2A kali 1 tetap 2A
ditambah B itu sama dengan 1/4. Kemudian kita kali silang ya. Berarti dapat 2A ditambah B dikali 1 tetap. Min 1 dikali 4 berarti negatif 4. Kita dapat persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dengan persamaan kedua kita bisa selesaikan menggunakan eliminasi. Berarti 2A ditambah B sama dengan negatif 4. A ditambah B sama dengan negatif 1. Karena koefisien B-nya udah sama, berarti kita nggak perlu samain lagi, langsung aja kita kurangkan. 2A dikurang A adalah A. Negatif 4 dikurang negatif 1 atau sama aja negatif 4 ditambah 1, berarti jadi negatif 3. Kita udah dapet A-nya nih. Substitusilah ke sini. Nah, berarti negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 1. Nggak perlu, kita nggak perlu nyari B-nya berarti ya, karena yang ditanya adalah A plus C. Berarti dari ini dengan ini. Berarti A-nya negatif 3 ditambah C-nya 1. Negatif 3 tambah 1 adalah negatif 2. Berarti jawabannya yang A. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan kakak ini. Nanti untuk kedepannya kakak akan bahas soal limit juga, tapi tentang limit trigonometri. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.